Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendatar rezeki yang berkah dan banyak, amin. Jadi kita sudah dengar semua dalam waktu dekat ini, ya, Indonesia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di daerah sekitar Penajam Pasir Utara, di dekat Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini adalah kesekian kalinya perpindahan ibu kota Indonesia. Jadi, jika melihat sejarah terkait perpindahan ibu kota negara Indonesia, maka sudah terhitung 4 kali Indonesia sudah pindah. Tahukah kiranya saudara-saudara semua pindah di mana saja, ya? Walaupun ada beberapa sumber yang menyebut Indonesia sudah 5 kali melakukan perpindahan ibu kota, di sini kita akan membahas kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara dari awal Indonesia merdeka, ya. Dilansir dari Kompas, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikenal sebagai ibu kota negara ada Jakarta. Secara de facto Jakarta menjadi ibu kota negara pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kota ini. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataan atau fakta pada prakteknya. Itu de facto. Di dalam hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktek yang sudah terjadi, meskipun hal tersebut tidak diakui secara resmi di mata hukum. Baru pada 1961, Jakarta menjadi ibu kota negara secara de jure berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1961 dan Undang-Undang PNPS nomor 2 tahun 61. De jure adalah ungkapan yang berarti berdasarkan hukum. Perpindahan ibu kota negara saat itu terjadi karena masalah keamanan dan kedaulatan, sehingga memaksa pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno harus memindahkan ibu kota negara pada tahun-tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu kota negara di Jakarta berada di bawah tekanan masuknya tentara sekutu yang diboncengi oleh NIKA, ya, pada tanggal 29 September tahun 1945. Ditambah lagi masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik, membuat suasana memanas. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara rakyat Indonesia yang sudah menyatakan merdeka dengan Belanda, di mana Belanda menganggap Indonesia masih wilayah kekuasaan jajahannya pada akhir tahun 1945. Situasi kota Jakarta menjadi sangat kacau, ya. Dan Netherlands Indiscipline Administration atau biasa disebut NIKA Belanda, ya, kembali membuka kantor di bawah kendali H.J. van Mook Belanda, ya, bersikeras menguasai ibu kota Republik Indonesia. Ini kembali Presiden Soekarno menggelar rapat terbatas pada tanggal 1 Januari tahun 1946 malam, ya, di kediaman Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat terbatas ada usulan mengendalikan negara dari daerah Yogyakarta, ya. Jadi Yogyakarta menjadi alternatif pada saat yang hampir bersamaan, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 1946, Sultan Hamengkubuwono, ya, mengirim utusan ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota negara dipindah ke Jakarta. Tawaran dari Sultan pun diterima oleh Soekarno. Alasan perpindahan ibu kota tersebut karena Jakarta tidak aman, sementara fasilitas di Yogyakarta cukup memadai untuk dijadikan ibu kota. Sebab kota ini memiliki sistem pemerintahan yang telah terorganisir cukup baik. Di samping itu
secara de facto dan de jure Yogyakarta merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan demikian sejak tanggal 4 Januari tahun 1946 Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia dan perjuangan melawan Belanda diteruskan di kota ini. Presiden kemudian ngantor di Gedung Agung yang terletak di seberang bekas Benteng Komeni. Jalan pemerintah ibu kota negara di Yogyakarta berlangsung hingga jatuhnya Yogyakarta pada agresi militer Belanda dan akhirnya kota Bukit Tinggi yang berperan sebagai ibu kota negara setelah Yogyakarta diduduki Belanda. Terhitung Desember tahun 1948 hingga Juni tahun 1949 ya, itu sebelum Bukit Tinggi telah berstatus sebagai ibu kota provinsi Sumatera yang diputuskan pada tanggal 9 Agustus 47. Saat itu kota Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pasca Yogyakarta jatuh di tangan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Hal ini diputuskan pada rapat mendesak tanggal 19 Desember tahun 1949 yang dilakukan oleh kabinet di Yogyakarta yang menghasilkan keputusan penting yang tercantum pesan kawat ya kalau dulu ya, kalau sekarang ya pesan WA. Jadi pesan kawat tersebut kemudian dikirim kepada Sapriudin Perwira Negara ya, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi, serta Mr. Maramis dan dua tokoh lainnya berada di India. Selanjutnya pada Mei tahun 1949 Indonesia dan Belanda menyepakati perjanjian Royen yang saat itu isinya mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Soekarno-Hatta kembali di Yogyakarta, Sairudin Prawira Negara pun mengembalikan mandat sebagai pemimpin pemerintah darurat sehari setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Sebagai hasil konferensi meja bundar KMB tanggal 28 Desember tahun 1949 ya. Sehari setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda sebagai hasil dari konferensi meja bundar tanggal 28 Desember 49 rombongan Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Perpindahan ibu kota kembali Jakarta ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 50 ya. Undang-Undang Dasar sementara tahun 150 dalam pasal 46 yang menyebut pemerintah kedudukan di Jakarta kecuali dalam hal darurat pemerintah menentukan tempat yang lain. Dengan demikian secara otomatis fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Sudah berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pemerintah Indonesia secara penuh kembali ke Jakarta setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS telah membubarkan diri dan kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu jadi ceritanya seperti itu. Jadi NKRI dan Jakarta selama ini sudah menjadi ibu kota negara selama 74 tahun, akan diganti lokasinya di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo. Itulah gambaran sejarah perpindahan ibu kota, mudah-mudahan untuk pencerahan kita semua. Terima kasih, merdeka.